Gus Yahya juga mundur. Siap. Kita semuanya berharap penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji ini bisa berjalan transparan dan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Nasib kakak beradik seorang Gus, yaitu Gus Yahya dan Gus Yakut, akan semakin jelas karena ada pengakuan dari Ustadz Khalid Basalamah bahwa memang beliau benar-benar menerima uang dan kemudian uang itu dikembalikan kepada KPK, uang hasil penjualan kuota haji. Pengakuan dari Ustadz Khalid Basalamah ini menjadi saksi dan juga menjadi bukti yang bisa memberatkan kepada oknum-oknum yang terduga terlibat pada korupsi kuota haji tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan berpeluang akan memanggil Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya Khalil-Stakuf. Nah, ini membuat sedih kita sebagai warga Nahdliyin. Oleh karena itu, tuntutan dari para kiai agar Gus Yahya segera mundur dari kepengurusan PBNU sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan kembali suasana kebatinan dari para kiai yang memohon kepada Gus Yahya agar secara sadar mengundurkan diri dari kepengurusan PBNU. Juga kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar dimohon untuk mundur dari PBNU. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut kami mohon dengan kerelaan dan keikhlasan hati panjenengan membantu kebertahanan eksistensi dari channel Demen Ngelencer ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas segala bantuan keikhlasan panjenengan demi eksistensi channel ini. Channel ini adalah pengganti dari channel Tanda Kejadian yang sudah dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebagaimana yang sudah kita informasikan sebelumnya bahwa PBNU sedang ada di titik nadir karena juga ada oknum-oknum pengurus PBNU yang menerima dana korupsi kuota haji. Nah, ini jika benar tentu menjadi sebuah tamparan untuk PBNU. Oleh karena itu kritik begitu tajam bertubi-tubi hadir kepada PBNU dan meminta kepada PBNU Gus Yahya Khalil-Stakuf dan juga Kiai Haji Miftahul Ahyar untuk mundur. Faktanya, walaupun ini masih dugaan kepada Gus Yahya dan sejumlah oknum pengurus PBNU, namun masyarakat sudah melihat bahwa ini telah mencoreng-moreng nama baik dari organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga kami menyadari kalau kemudian banyak kiai yang mendorong agar penegakan hukum benar-benar dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Bahkan kami menyadari kenapa kemudian sejumlah kiai meminta kepada Gus Yahya dan Kiai Haji Miftahul Ahyar untuk mundur. Nah, segera dipilih pemimpin baru yang bisa memberikan hak jawab dan klarifikasi bahwa tindak korupsi itu tidak dilakukan oleh organisasi tetapi oleh oknum-oknum yang menjadi pengurus PBNU. Kalau memang ternyata nanti adalah dananya digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka diharapkan pemerintah bisa merelakan atau mengikhlaskan. Seperti contohnya misalnya untuk membantu yatim piatu. Tetapi kalau dana itu ditelusuri ternyata untuk memperkaya diri sendiri atau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya formalitas dan hanya abal-abal, maka diminta negara untuk menuntut agar oknum yang diduga korupsi itu mengembalikan dana negara tersebut. Salah satu orang yang terkait dengan adanya dugaan korupsi dana kuota haji ini adalah Ustadz Khalid Basalamah. Dan Ustadz Khalid Basalamah sudah mengakui hal itu dan mengembalikan sejumlah dana kepada KPK. Nah, ini menjadi saksi dan juga sekaligus bukti bahwa memang ada tindak korupsi terkait dengan pengelolaan kuota haji. Coba simak beritanya berikut ini. KPK membenarkan pendakwa sekaligus pemilik Biro Haji Uhutur, Khalid Basalamah, telah mengembalikan uang terkait kasus kuota haji. Ketua KPK Setio Budianto menyebut jumlah uang yang dikembalikan masih dalam proses verifikasi.
Sebelumnya, Khalid mengaku uang itu berasal dari kelebihan pembayaran jemaah saat pengurusan visa haji khusus. Ia pun menyerahkan kembali uang tersebut ke KPK sesuai prosedur. Kasus ini bagian dari penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023 sampai 2024 yang kerugian negaranya ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Jadi posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Mujibah yang dimiliki oleh Mas Masud. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Mujibah dari Pekanbaru menawarkan visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Mujibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Ini kan Pak Ustadz izin, ini kan yang diperiksa dari kemarin ketua-ketua asosiasi. Namun kayaknya Pak Ustadz aja yang mungkin dari travel atau dari individu. Saya pun ketua asosiasi. Ketua asosiasi Mutiara Haji. Mutiara Haji. Ya. Jadi Anda diperiksa dalam kapasitas ketua saat ini, ketua asosiasi atau travel Anda? Sebagai jemaah. Saya kan sebagai jemaah di PT Mujibah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Mujibah yang dimiliki oleh Ibnu Masud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Gitu. Oh, itu kuota yang dipindahkan atau gimana Ustaz? Dibagi kuota atau di split? Enggak, jadi kami furoda, enggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Masud ini dari PT Mujibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan menyatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Artinya ada visa tidak resmi atau ada visa yang bermasalah gitu, Pak Ustadz? Oh, saya nggak tahu. Artinya apa? Pengakuannya dan pengembalian uangnya itu menjadi bukti bahwa ada penyimpangan tentang dana kuota haji yang di luar reguler, yang jumlahnya sekitar 10.000 jamaah itu yang dibagi-bagi ke beberapa lembaga atau biro haji dan umroh, termasuk salah satunya adalah Khalid Basalamah. Saudara-saudaraku, KPK akan segera mengagendakan memanggil Gus Yahya Khalil Stakuf. Entah jadi atau tidak, kita tunggu saja ya. Terbaru KPK merilis bahwa ada peluang untuk memanggil Ketua Umum PBNU terkait dengan kuota haji itu. Apapun yang bersalah diangkut, angkut saja. Daripada tetap ada itu, toh masyarakat bisa browsing. Toh masyarakat bisa jebol situs, bisa ngehack. Daripada dihack orang, situsnya jebol orang, akhirnya tetap ketahuan, ternyata fulan itu dapat nggak kena KPK juga. Lagi-lagi kepercayaan kepada NU juga turun lagi. Mending selamatkan NU-nya daripada berpikir menyelamatkan 1-2 orang, tapi NU nggak kunjung dipercaya kembali oleh umat. Demi Allah, ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka-suka sama suka, udah diem. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana. Itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf yang akrab disapa Gus Yahya memilih diam saat disinggung dugaan keterlibatan adiknya, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dalam kasus korupsi kuota haji khusus 2024 yang sedang diselidiki KPK. Ya, jadi sekarang sudah semakin jelas ya bahwa apa yang dilakukan KPK untuk menyelidiki dugaan adanya korupsi di pengelolaan kuota haji benar adanya. Kenapa? Karena sudah ada pengakuan dari Ustadz Khalid Basalamah. Pengakuan dari Ustadz Khalid Basalamah ini bisa menjadi sebuah bukti dan juga saksi bahwa ini memang ada. Dan kita tunggu saja perkembangan selanjutnya penyelidikan terhadap sejumlah oknum pengurus PBNU. Apakah benar nanti Gus Yahya terlibat? Nah, kalau tentu saja terlibat, tentu kita sangat prihatin ya. Mudah-mudahan saja benar-benar beliau tidak terlibat atau bersih ya. Nah, apakah benar juga adiknya yang bernama Gus Yakut terlibat? Nah, wallahu a'lam. Kita tunggu saja beritanya, kita akan terus mengikuti. Dan kalian jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Akan saya sampaikan update informasi apapun terkait dengan fenomena di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka, Merdeka, Indonesia Jaya, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mudah-mudahan NU juga tetap jaya, solid. Amin ya robbal alamin.